Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa attaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'is zakati wa shaumi ramadan wa hajjil bait wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, para pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita bersama. Khususnya nikmatul ijad wal imdad, nikmatul iman wal islam wal ihsan, wa nikmatus sihah wal afiyah dohiron wa batinan, sehingga sampai saat ini kita masih diberi izin, diberi kesempatan dan diberi kelonggaran dapat bertemu dalam kegiatan untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat salam semoga tetap terlimpah keharibaan beliau, junjungan kita, baginda kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnahnya dari hari ini sampai yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa bulan, terutama mulai bulan Rajab, kita sudah berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa menemui, menjumpai bulan suci Ramadan tahun ini. Oleh karena itulah semoga doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan benar-benar bisa memanfaatkan, melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita mengikuti apa yang disampaikan atau yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idza dakhala Rajaba wa Sya'bana wa Ramadana." Kita ini apabila telah masuk bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan berdoa mendapat berkah sampai bulan suci Ramadan. Oleh karena itulah pada kegiatan hari ini kita berupaya
mengucapkan selamat kepada datangnya bulan suci Ramadan dengan istilah marhaban ya Ramadan. Mengapa istilah ini kita dengungkan dan kita sampaikan setiap akan memulai atau memasuki bulan suci Ramadan? Hal ini kita juga mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabdanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yubassiru ashabahu bi quduri Ramadan fayaqulu kataballahu alaikum siyamahu wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man khurima khairuha faqad khurima. Rawahu Ibnu Majah, rawahul Imam Ahmad wan Nasai. Yang artinya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa apabila memasuki bulan suci Ramadan ini mengumpulkan para sahabatnya dengan memberi kabar gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kamu sekalian berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalang melaksanakan kegiatan bulan suci Ramadan, berarti terhalang kebaikan-kebaikan yang ada. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, maka hadis selanjutnya ada manfaat mengapa kita menyambut bulan suci Ramadan dengan senang dan gembira dengan istilah marhaban ya Ramadan. Para pemirsa GTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegembiraan kita ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan itu hendaklah kamu semua berbangga dan bergembira. Yang demikian itu lebih baik dari apa-apa yang engkau kumpulkan. Berdasarkan ayat ini, maka kita juga bisa membaca pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengharamkan jasadnya atau badannya untuk masuk neraka. Oleh karena itulah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kegembiraan ini tidak sekedar kita ucapkan dengan kalimat, namun harus kita laksanakan dengan amal perbuatan yang sebaik-baiknya. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini kita masih bisa memasuki bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mari bersama-sama kita tingkatkan mumpung ada kesempatan yang sangat baik ini. Kesempatan ini terdapat dalam hadis Nabi yang telah disabdakan, idza jaa Ramadhanu ghuliqat abwabun nar wa futihat abwabul jannah wa sufidatis sayatinu. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya, dan para setan itu dibelenggu atau dipenjara. Ada 3 kesempatan ini, kalau kita tidak memanfaatkan lagi, maka belum tentu kita bisa panjang umur, bisa memasuki bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Oleh karena itu, alhamdulillah, semoga kita bersama tetap diberi kesehatan, baik fisik maupun mental. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya, dan setiap pada penghujung bulan Sya'ban memasuki bulan suci Ramadan, beliau bersabda, ya ayuhan nasu qad adallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatun khairun min alfi syahrin ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawuan faman taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kaman atta faridatan fi ma siwahu. Nabi bersabda, wahai manusia, telah melindungi kamu sekalian, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Barang siapa menemui bulan Ramadan, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau diperkirakan lebih baik dari 83 tahun. Ini merupakan rahmat yang besar dan merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keadilan Allah kepada hambanya, khususnya umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya bersama atau berbanding dengan amal-amal para umat-umat sebelumnya yang umurnya panjang-panjang, sedangkan umur umat Nabi Muhammad ini antara 60 sampai 70 tahun, dan yang lebih dari itu sangat kecil. Oleh karena itu kita manfaatkan kesempatan kita bisa beribadah pada bulan suci Ramadan ini hanya sekitar 60 sampai 70 tahun ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjaga mental kita, menjaga semangat kita agar kita mampu memanfaatkan bisa beribadah
dan bisa menemui Lailatul Qadar yang akan datang ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanfaatkan ini, pertama kita tetap menjalankan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan puasa bulan suci Ramadan sepenuhnya. Semoga bisa bermanfaat, dan dengan kemanfaatan ini maka kita akan bisa menyamai ibadah-ibadah umat-umat sebelum kita, walaupun kesempatan kita hanya sedikit, tapi bisa menemui Lailatul Qadar 83 tahun kali berapa tahun dan sepanjang usia kita. Yang wajib tetap kita utamakan. Di samping yang wajib, maka jangan sampai kita melupakan yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melaksanakan ibadah yang sunnah atau tatawu. Para pemirsa CTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan yang merupakan rahmat dan karunia yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu barang siapa yang berbuat baik pada bulan ini sama dengan melaksanakan ibadah yang difardukan di bulan-bulan yang lain. Di samping itu, man adda faridatan fihi kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Barang siapa melaksanakan, mengamalkan ibadah yang fardu, ibadah yang wajib, satu kali akan memperoleh pahala dan memperoleh imbalan sebagaimana menjalankan atau melaksanakan ibadah fardu sebanyak 70 kali. Oleh karena itulah bulan suci Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan kita mengekang hawa nafsu dan membiasakan hidup di dunia yang banyak ujian dan cobaan ini, kita bisa melaksanakan yang namanya sabar. Karena as-sabru, kesabaran ini merupakan nisful iman, daripada separuh iman yang ada pada diri kita sendiri ini. Oleh karena itu bulan Ramadan oleh Nabi disebut dengan wa huwa syahrus sabri. Ramadan adalah bulan sabar. Was sabru sawabuhul jannah. Dan kita bisa mengekang hawa nafsu dan bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang kurang baik. Nah, ini pada bulan suci Ramadan sangat mudah, karena setan sudah dipenjara, karena pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka seluas-luasnya. Oleh karena itu kita berupaya meningkatkan ibadah baik yang mahdoh, berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun ibadah-ibadah sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat lingkungan kita, kita laksanakan sebaik-baiknya pada bulan suci Ramadan. Dan ini juga anjuran daripada Nabi,
wa Ramadhanu wa huwa syahrul muwasah. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita saling menolong dan saling bantu membantu. Untuk itulah kita berdoa semoga rezeki kita di bulan suci Ramadan ini bisa bertambah dan insya Allah kita tidak akan mengalami kekurangan, karena Nabi juga bersabda, syahrul Ramadan syahrun yuzadu fihi rizqul mu'mini. Bulan Ramadan ini bulan ditambahnya rezeki bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apabila kita punya kelebihan, punya harta benda yang sekiranya ada kesempatan untuk mensedekahkan atau menapakkan kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya untuk kepentingan keperluan buka pada bulan suci Ramadan, itu merupakan pahala yang sangat besar. Man fattara shaiman kana lahu ajruhu. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka, maka orang yang memberi buka ini memperoleh pahala seperti pahala orang yang diberi bantuan untuk kepentingan berbuka pada bulan suci Ramadan. Dan sekaligus sebagai wasilah sababiyah perantara dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus kita akan dibebaskan dari api neraka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberi limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas puasa kita pada tahun 1445 Hijriah ini, dan sekaligus kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah yang lain sampai menjelang bulan Syawal yang akan datang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.